Sarser podcastnya. Podcast cabang Jawa Timur. Sharing seru podcast JR Jati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Just Friend, kaum milenial Jasa Raja cabang utama Jawa Timur. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi di Sarser, kita Pak sharing seru podcast Jasa Raja cabang utama Jawa Timur. Dan pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang dokter dari salah satu organisasi sosial kemanusiaan, yaitu dari PMI Kota Surabaya, yaitu Dr. Marton Adi. Baik. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi Sarser ya. Podcast JR Jatim. Ya. Sama Mbak Triksi ya ini ya, Mbak Triksi. Andrea. Selamat pagi follower Sarser. Jadi kalau kita di Jasa Raja ini, Pak Dokter, Mbak Triksi, kita ini manggilnya Just Friend. Just Friend itu Jasa Raja Friend, sahabat Jasa Raja kan gitu. Just Friend. Iya, Just Friend. Jasa Raja Friend. Jadi itu. Jadi Bu Triksi sama Pak Dokter ini dari PMI Kota Surabaya, yang salah satu organisasi yang mempunyai moto setetes darah Anda, nyawa bagi sesama kan gitu. Nah, jadi sebenarnya PMI sendiri itu kan pikiran saya nih kan gitu. Tugas fungsinya donor, menyimpan darah, mendistribusikan, cuma itu aja. Sebenarnya PMI itu tugas pokok dan fungsinya itu apa aja, Pak Dokter? Jadi fungsinya sebetulnya banyak ya. Sebetulnya ya, memang masyarakat pada umumnya itu hanya mengetahui PMI itu kegiatan donor aja. Tapi sebetulnya enggak, kegiatan untuk bencana ada. Contohnya yang sering kerjasama dengan Jasa Raja untuk kegiatan posko mudik lebaran. Itu kita juga ada. Untuk kegiatan kebakaran bencana itu semuanya dihandle oleh PMI. Tapi PMI yang di Jalan Embong Ploso itu khusus untuk kegiatan donor darah memang. Tapi untuk yang kegiatan kemanusiaan yang lain selain donor darah itu ada di Jalan Sumatera. Contohnya penanganan P3K, bencana, ambulan, orang butuh ambulan. Sering ambulan kita itu contohnya dari Jogja, ada warga kota Surabaya mau ke Surabaya, bisa kita jemput melalui telepon 112. Sekarang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. 112 ya. Kalau 112. misalkan ada masyarakat yang membutuhkan darah itu tinggal kontak di yang 112 kalau yang untuk donor darah langsung aja ke Embong Ploso. Ya, 031 531 3289. Ya memang setahu kita orang awam, Pak ya. Kan PMI itu kan cuma donor gitu aja kan itu. Iya. Lebih terkenal donor darahnya. Padahal kita itu sudah gabung. Kalau kita posko nih, dalam rangka pamelebaran, kita malah poskonya kalau di Terminal Osowilangun itu, di posnya PMI malah kita gabung di situ. Ada selain Osowilangun, terus Purabaya, terus di mana itu Madura juga ada jembatan. Nah itu ada beberapa posko, sama yang di mana itu pelabuhan itu juga. Berarti kalau yang di Surabaya, Osowilangun, Terminal Purabaya, sama pelabuhan Tanjung Perak, Dok ya? Pelabuhan Tanjung Perak, iya. Sama perbatasan yang mau masuk ke Madura. Perbatasan yang Madura. Yang jadi mau ke jembatan Suramadu itu nanti biasanya dipasang posko pada waktu mau mudik lebaran. Oke, siap. Iya, dari kontainer gitu dipasang seperti itu. Kalau saya kan pernah baca ini, Dok, artikel nih. Kalau kita kan taunya donor diambil darah gitu aja kan gitu. Ternyata donor darah juga ada jenis-jenisnya, Dok ya. Donor sukarela, jenis-jenisnya itu apa aja, Dok? Jadi sebetulnya banyak sih, ada 3 macam donor. Satu donor sukarela, yang kedua ada namanya donor bayaran, yang ketiga ada donor keluarga. Nah, tetapi pada umumnya sekarang donor bayaran ini sudah tidak ada. Memang pada tahun 80 atau 90 itu kita masih ada donor bayaran. Mengapa terjadi seperti itu? Karena sangat minim sekali para pedonor. Sehingga banyak yang minta darah, sulit untuk mencari pedonor. Akhirnya dia melakukan suatu transaksi untuk menyuruh orang melakukan kegiatan donor. Seperti itu. Itu pada tahun-tahun yang lama. Sekarang sudah tidak ada sih. Sekarang hanya donor
sukarela sama donor keluarga. Nah, donor keluarga ini memang nggak bisa kita hilangkan karena ada beberapa orang atau beberapa pasien yang ingin betul-betul menginginkan darahnya ini dari keluarganya. Oh, Iya, gitu. seperti itu. Nah, itu enggak apa-apa, sah-sah aja. Iya, seperti itu. Berarti yang Nah, sekarang- cuman permasalahannya kalau dia melakukan donor keluarga kan berarti untuk pelayanannya agak lebih lama karena darah itu memang kadang orang awam kan belum tahu. Ternyata darah itu harus melalui satu proses. Nah, pemrosesan itu butuh waktu 6 jam sampai 8 jam. Tetapi kalau di tempat kami sudah ada stok atau bukan permintaan dari donor keluarga, mungkin 1 jam sudah bisa kita layani seperti itu. Berarti kesimpulannya ada 3 jenis ini ya. Ya, itu menurut Donor WHO, ya, betul. Donor sukarela, donor berbayar, ya. sama donor keluarga Nah, matriksi. ini terjadi masih di luar Jawa, contohnya di Sumatera masih ada donor Donor bayar. bayar. Karena di luar kota itu masih sangat minim sekali untuk melakukan kegiatan donor. Tapi di kota Surabaya tidak terlalu sulit. Kita lihat jumlah penduduknya kurang lebih 3 juta ya, 3,1 juta lah. Itu kalau Jakarta 12 juta ya, kita seperempatnya dari kota Jakarta. Tapi jiwa sosialnya yang paling tinggi justru malah ada di kota Surabaya, karena Surabaya memang terkenal dengan kota pahlawan ya. Mereka rasa perjuangannya betul-betul tinggi sekali. Nah, ini terbukti juga saya rasa Jasa Raja ini juga melakukan kegiatan rutin untuk kegiatan donor ya, seperti itu. Oke. Terus ini Mbak Triksi, kalau misalkan nih kalau teman-teman Just Friend di Jasa Raja Jawa Timur atau masyarakat Surabaya yang ingin menjadi pendonor ya kan, itu harus kemana? Persyaratannya itu apa aja sih kan gitu? Apakah cuma bawa KTP aja, datang ke Emong Peloso, atau cuma bisa telepon? Itu gimana Pak Triksi? Sebetulnya kalau untuk mendonorkan darah itu sangat mudah sekali ya. Jadi kalau misalkan memang badan kita sehat, bisa untuk mendonorkan darah. Tapi sebetulnya sebelum untuk donor darah harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Konseling gitu ya? Iya betul. Jadi mungkin nanti untuk pertama kali yang mau donor darah, usia minimal 17 tahun. Minimal 17 tahun, Nah. di bawah dari itu nggak bisa Kurang dari 17 tahun belum diizinkan. izinkan. Batas Ya. maksimalnya? Batas maksimal tidak ada umur maksimal selama Oke. dia sehat, badannya sehat, nanti selama memenuhi persyaratan tetap bisa donor. Sehat itu sehat Ya. jasmani, rohani. Sehat jasmani dan rohani dong, sehat jiwa dan raga. Ya. Ya, seperti yang di depan saya, Mas Indra ini sudah mendonorkan darah sudah lebih dari 10 kali sepertinya ya Bapak ya. Nggak punya kartu nih. Sudah punya kartu, Sudah mungkin punya nanti kartu, kan? betul. Ya, gitu. Bisa menginisiasi atau menginspirasi mungkin untuk yang rekan-rekan dari yang lainnya juga bisa menjadi pendonor darah seperti Mas Indra ini. Oke. Jadi nanti syarat-syaratnya mudah sekali, usia minimal 17, terus kemudian berat badan minimal 45 kg. Berat bersihnya. Tapi kan kalau kita pakai baju dan lain sebagainya 46 kg. Terus kemudian tensi darah itu normal. Tidak tekanan darah tinggi atau tidak tekanan darah rendah. Yang terpenting tidak tertekan lahir dan batin. Nah, jadi biasanya sebelum donor ini kan deg-degan. Nah kalau misalkan sedang galau kan mungkin Iya, tertekan kan? lahir dan batin. Nah, Biasanya tapi kan- selama tidak mempengaruhi tekanan darahnya, tidak tekanan darah tinggi atau tidak tekanan darah Kalau rendah, sebelum donor nggak ini, masalah. misalkan ada orang yang punya penyakit nih dok, harus minum obat dulu tiap pagi, kemudian donor itu gimana dok? Dari Boleh nggak? syarat-syarat itu mungkin ada beberapa, memang selama ini banyak yang belum mengetahui ya. Tapi itu sebetulnya bisa ada di peraturan Permenkes 91 tahun 2015, itu peraturan yang baru. Di situ nanti ada obat apa aja yang nggak boleh dikonsumsi selama mau kegiatan donor. Nah, itu intinya, pada intinya saya perlu garis bawahi bahwa 3 hari sebelum melakukan kegiatan donor itu harus bebas obat. Ya, obat apapun tidak boleh minum obat. Ya, seperti itu. Terus tadi yang saya menambahkan, Mbak Triksi tadi yang disampaikan itu syarat-syarat untuk donor. Tapi untuk melakukan kegiatan donor sendiri ada beberapa macam. Bisa datang ke UTD PMI Kota Surabaya. Bisa juga dari instansi masing-masing. Contoh Jasa Raja ini mau mengadakan, mungkin lebih dari 15 orang, 20 orang bisa kita memanggil kita tanpa dikenakan biaya speser pun. Jadi kita sudah terima kasih dibantu untuk
melakukan kegiatan donor ini sudah justru lebih baik kalau kita mungkin bisa datang ke suatu instansi. Jadi mereka tidak harus buang waktu untuk datang ke PMI. Bayangkan nanti berapa jam harus di sana, perjalanannya macet. Nah, Jadi itu. kalau ada just friend kalau ada just friend yang misalkan Namanya jemput bola ya, ingin donor gitu harus datang ke Jalan Embong Ploso nomor 7 sampai 15. Kadang kita juga membuka di Taman Bungkul. Kadang juga kalau Taman Bungkul setiap hari, Mbak Triksi? Sebenarnya kalau di Taman Bungkul kita tentatif ya. Kalau misalkan tidak terlalu banyak kegiatan kita buka. Kalau Car Free Day gitu buka ya? Kalau Car Free kan sementara pandemik ini belum ada Car Free Day gitu. Dan kita juga bisa memberikan kemudahan. Jadi kalau misalkan di instansi Bapak dan Ibu yang mau mengadakan, jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke kantor PMI. Jadi bisa diundang petugas kita untuk dilaksanakan di instansinya. Jadi tinggal hanya mengatur jadwalnya kapan. Nanti sama-sama bisa dari pihak PMI bisa, dari instansi bisa. Petugas kita siap ready untuk datang di instansi untuk dilakukan donor darah, tapi sesuai tetap menerapkan protokol pada waktu pandemi. Jadi pada prinsipnya jangan pernah takut donor darah, karena donor darah itu aman, sehat, dan sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi juga bahwa COVID-19 ini menularnya tidak melalui donor darah. Iya, penularannya melalui droplet. Makanya kita harus jaga, pakai masker, menggunakan hand sanitizer, jaga jarak, physical distancing kita pun harus juga jaga. Tapi tidak menular melalui darah, karena bukan berarti orang kena COVID terus darahnya ikut kena COVID disumbangkan. Tapi Akhirnya ada ini ya, misalkan kalau ada kan teman-teman yang wah besok nih mau donor nih, saya harus persiapannya macam-macam harus tidur yang tidur cukup itu minimal 6 jam lah, seperti biasa, seperti hari-hari biasa. Kita usahakan dalam satu hari itu paling enggak 6 sampai maksimal 8 jam, minimal 6 jam. Itu aturannya orang istirahat tidur ya. Tips-tipsnya supaya nanti bisa badan kita fresh pas saat donor. Jadi sebelumnya semalam sudah istirahat cukup. Sudah donor, dapat roti, dapat susu ya kan? Yang terutama kita bisa menyelamatkan orang lain, itu kan nilainya. Dok, kalau misalkan di Surabaya ini sekarang jumlah pendonor sukarela itu masih rendah nggak, Dok? Paling tinggi ya? 16% dari jumlah penduduk. Padahal kalau di Indonesia kan 2% ya, kalau seluruh Indonesia. Khusus Surabaya 16%. Khusus Surabaya 16%. Oke. Ini terbukti bahwa dengan adanya penghargaan 100 kali yang diterima oleh yang diberikan oleh Bapak Presiden Satya Rencana Sosial itu paling tinggi selalu Surabaya. Itu padahal jumlah penduduk minimal berapa kali donor kalau dapat Satya? Iya itu 100 kali. 100 kali aja yang. Tapi kalau yang 50 kali dari Pemkot, dari wali kota, ya diberikan oleh wali kota di Geraha Sawunggaling. Kalau untuk yang 75 kali di Gerahadi yang memberikan gubernur. Ya, kalau sampai 100 kali baru dilaksanakan di Satya Lencana sudah tertinggi. Satya Lencana dapat emas itu ya kalau nggak salah ya. Pin emas. Dan Satya Lencana Kementerian Sosial. Kalau misalkan ini Dok, kita kan punya kartu nih, kalau ketika donor dapat kartu itu ya kan kartu donor. Misalkan kita pas luar kota atau ke Malang gitu, kemudian di Surabaya 10 kali nih sudah record gitu. Oh iya. Saya donor di Malang nih, terus kedetek nggak di sana kira-kira? Nah, ini masih dalam taraf kita untuk IT-nya secara nasional, untuk disatukan secara nasional. Memang selama ini masih belum ya, belum online gitu. Tapi ini sedang dikerjakan. Tapi kalau donornya di wilayah Surabaya, misalkan Bapak biasanya donornya di kantor, terus kemudian besoknya ada kegiatan event di mana-mana, pokoknya di Surabaya bisa. Ataupun di instansinya, tetap masih bisa, karena kan masih di PMI-nya satu, cuma di Surabaya. Iya. Cuman kalau misalkan sudah berpindah ke kota yang lain, misalkan di kota yang lain, nah sementara saat ini masih belum online. Tapi bisa kita gabungkan. Contohnya kemarin mungkin Mas Indra donor di Jakarta, 3 kali sebelum donor di sini. Bisa aja nanti minta surat dari sana, keterangan bahwa saya betul-betul 3 kali, nanti kita masukkan di sini. Bisa jadi dimasukkan database di sini. Iya, dimasukkan pikiran database. saya kemarin kan
gimana ya kalau kita Bisa seperti dikumulatifkan. halnya gitu Bisa ya? itu, Bisa. ya. Kan bisa ya. Oke. Jadi tenang aja, mungkin banyak yang berpindah-pindah karena mungkin tugas atau dinas begitu ya. Misalkan ada mutasi dinas keluar kota, nggak masalah. Misalkan donor di luar kota, tapi nanti berakhirnya nanti menetapnya di mana bisa dikumulatifkan kembali di Surabaya. Terus ini Mbak Trisi, ketika darah kita diambil nih kan gitu, ketika donor Iya. dimasukkan ke kantong darah, ya kan, itu kan dibawa ke PMI. Namanya bank darah kalau nggak salah dok ya. Iya, Ya, ada setiap bank rumah darah. sakit, Setiap rumah sakit ada. Rumah punya sakit bank itu darah. ada bank darah bank sama darah rumah PMI ya. sakit. Enggak, PMI kalau nggak? PMI enggak ada, nggak hanya satu. Jadi di kalau Emmanuel. darah kita itu yang diambil katakanlah pas saya kemarin terakhir kan donor di kantor sini nih. Iya. Darah kita itu langsung di-store ke rumah sakit ya, di bank darah rumah Enggak, sakit ya. dibawa ke PMI dulu, PMI dulu. untuk dilakukan suatu pemrosesan. Iya. Pemrosesan lah. Kemudian ketika sudah jadi masuk bank darah itu, apakah kantong darah itu ada kadaluarsanya dok? Ada, Ada ya. ya? Itu Karena berapa semua- lama biasanya? Nah, macam-macam tergantung pada waktu pengambilan. Jadi produk darah itu banyak, tidak hanya satu, ada 11 kalau tidak salah. Di antaranya ada whole blood, PRC, ada. Nah itu kadang memang banyak orang yang belum tahu, dikiranya darah itu cuma darah gitu aja. Ya. Ternyata enggak. Jadi sesuai dengan penyakitnya atau pasien yang sakitnya apa, itu nanti dokter klinisi dari rumah sakit dia minta ke PMI. Hanya komponennya aja, enggak semua. Contohnya dengan gejala demam berdarah, dia mungkin permintaannya trombosit. Nah itu kita ada untuk komponen trombosit, kita ambilkan dari tadi darah yang diambil dari pedonor, kita proses, lakukan prosesan dengan pemutaran sentrifuge dengan kecepatan tertentu, contoh 3000 rpm atau berapa. Nah itu bisa menghasilkan komponen trombosit tadi gitu. Nah Makanya itu, ketika gunanya konseling ketika sebelum donor itu dok ya. Kalau misalkan ya mengetahui ada. Jadi memang darah itu ada beberapa yang memang harus secepatnya diproses juga. Contoh di luar itu tidak boleh lebih dari 3 jam. Itu untuk produksi trombosit tadi. Kalau lebih dari 3 jam dia sudah rusak. Nah penyimpanannya juga berbeda. Contohnya whole blood tadi, kalau darah utuh komponennya itu suhunya 4 plus minus 2, berarti 2 sampai 6 dia derajat. Kalau trombosit tadi penyimpanannya 22 derajat. Ada lagi yang penyimpanannya minus 20 sampai minus 70 derajat, namanya FFP tadi, ya dibekukan. Itu sampai 1 tahun kalau yang dibekukan. Nah, Ada kalau yang 1 tahun, ada ya. Tapi kalau yang whole blood tadi mungkin 2 minggu sudah. Banyak yang enggak mau ya. Yang trombosit tadi cuma 3 hari usianya. Ya, nah itu. Dan sekarang yang lagi terhits adalah plasma konvalesen. Ya, sekarang itu ya, itu sedang kan untuk terapi tambahan ya, nanti COVID-19 kita bahas ya itu. plasma Iya. konvalesen di nanti ya, saya mau tanya itu juga nanti apa namanya. Kalau darah ini kan, kalau saya kan O, darah saya dok. Iya. Apakah darah O itu bisa digunakan untuk ke semua golongan darah? Misalkan ada teman saya nih golongan darah A atau B kan itu. Kan nggak semua kan bisa menerima Iya. golongan darah. Itu gimana dok? Ya kalau Jenis-jenis golongan darah. selama ini transfusi itu kita selama ini pemberian darah golongan O ya O, A ya A, enggak ada universal. Nggak ada ya? Enggak ada. Jadi golongannya sama aja sering terjadi reaksi transfusi, apalagi golongannya berbeda. Contoh, golongan B dikasih B, belum tentu sama juga. Makanya mengapa orang pada waktu minta darah harus membawa formulir. Formulir itu adalah menyatakan surat permintaan komponen apa yang mau diminta. Yang kedua, sampel darah itu harus membawa. Sampel darah pasien dibawa ke PMI, nanti kita crosskan, kita campur antara darah donor dengan darah pasien. Kadang itu inkompatibel, dia tidak mau. Nah, nanti akhirnya juga beku walaupun golongan darahnya sama. Berarti ketika ada pasien di apalagi golongannya berbeda. Iya. Berarti ketika ada pasien di rumah sakit membutuhkan darah, itu harus membawa sampel kalau ke PMI. Pasti, ya? iya, pasti. Iya. Oh, gitu. Iya. Syarat Apa sih Mbak Triksi jenis-jenis golongan A, O? A, B, O, Iya. AB. ya. iya. Masih dibagi lagi, ada yang resus positif dan resus negatif. Resus negatif. Oke. Jenis darah. Kalau padahal donor darah itu sebenarnya bikin gagah. Kalau kata orang Roma Irama kan darah muda, darahnya para remaja kan itu. Tapi benar loh, nanti Ya. kalau misalkan donor darah kita jadi awet muda nih. Iya. Bikin sehat. Regenerasi sel. Karena regenerasi sel terus. Iya. Nah, Kalau Contohnya yang ya
donor usia 100 banyak kan ya masih muda-muda. Masih mereka. muda. Usianya padahal ada yang 60 tapi masih kelihatan muda. Ada efek sampingnya nggak setelah donor darah ini? Nggak Selama ada. ini nggak ada ya? Nggak ada sih. Malah lebih Sampai- seger. Kalau saya merasakan sampai lebih seger. kadang ada pusing, itu kan sesuatu hal yang wajar dalam arti mungkin pada waktu melakukan kegiatan donor dia terjadi stres. Contoh mungkin Mas Indra bawa temen, antarkan saya ke PMI, saya mau donor. Terus temannya lihat Mas Indra donor, wah saya nggak donor, apalagi atasan saya kok nggak enak. Sebetulnya dia takut. Nah itu nanti bisa terjadi efek samping, contohnya pusing, mual. Karena dia kalau stres atau takut, vena-venanya juga mengecil, ya. Itu yang saya akhirnya alami, itu. Dok. Tapi nanti sebentar aja dalam 5 menit kembali lagi dengan kondisi posisi shock tadi. Kita posisikan seperti itu 5 menit dia akan kembali. Itu yang saya alami ketika setiap saya kali donor. Ya, Ketika di detik-detik terakhir itu saya mesti mual atau pusing. ya, Nggak tahu. Padahal takut itu enggak. ya. Kayak, Detik-detik terakhir. iya, Detik pas awal. detik aman kan itu. Berarti ada sugesti nih Ya, dari awal. setiap donor gitu. Jadi setiap donor gitu detik-detik terakhir saya langsung disuruh tiduran Soalnya kalau itu. kita lihat sih jumlah darah di dalam tubuh kita kan 6 liter ya. Iya, 6 liter sementara yang diambil hanya 250 ya. iya 350, 350. paling tidak 1.500 itu baru orang itu mengalami suatu kondisi yang turun drastis. Jadi terasa 1.500 ini hanya itu kan. seberapa, hanya 13% dari volume cairan tubuh yang diambil. Iya. Itu Jadi aja. ada ini enggak, Dok? Tapi selama ini ya kita tidak inginkan. Buktinya bag di tempat kami ada 2 sebenarnya. Ada yang 350, ada yang 450. Iya. Ya, kehilangan darah seperti itu dalam arti hanya 13% dari, karena beda. Kalau yang 450 itu beratnya harus minimal 55. Kalau yang 350 45 minimal beratnya itu. Jadi sudah disesuaikan dengan berat badannya. Kalau untuk ini, Dok, untuk pendonor yang punya sakit-sakit tertentu atau siapa-siapa saja boleh yang tidak boleh donor ini kan. Selama ini kalau punya sakit ya jangan sih. Misalkan Ya, artinya kan harus betul-betul sehat karena ini kan darahnya nanti kan kita berikan ke yang sakit. Kalau gitu dia ya? punya sakit kan iya. berarti kayak penyakit kanker yang mirip Oh iya, jantung iya, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Oke. Karena kan nanti sebelum donor kan ada konsultasinya dengan dokter, jadi akan diperiksa dulu riwayat kesehatannya oleh dokter. Nanti di situ dinyatakan oleh dokter dia bisa atau tidaknya nanti yang menentukan dari dokter. Kenapa 3 bulan sekali, Mbak Triksi? Kalau nggak sebulan 2 sekali? bulan sekarang. 2 bulan ya? Ya, Sekarang 2 bulan. permenkes yang baru 2 bulan sudah lama gitu. ini berjalan 2 bulan. Kayak kemarin makanya saya ngitung, saya Januari kemarin terakhir. Oh belum, April lah udah gitu kan. Cuma Oh, kalau iya. sesuai dengan Permenkes yang terbaru itu kalau untuk laki-laki kan memang 2 bulan sekali. Jadi dalam Iya. 1 tahun bisa 6 kali. Iya. Kalau rutin 2 bulan seperti Mas Indra nanti setiap 2 bulan bisa. Kalau untuk perempuan Wah. atau wanita intervalnya juga 2 bulan, cuman dalam 1 tahun itu maksimal 4 kali. Siapa tahu dalam tahun itu melahirkan dia, mendaram kan gitu. Sekarang ini ada faktor wanita kan Iya. menstruasi dan Iya. sebagainya. Jadi dalam 1 tahun itu maksimal 4 kali. Tapi intervalnya sama, juga tetap bisa dilaksanakan 2 bulan. Kalau ini Mbak Triksi, selama pandemi ini kalau di PMI Kota Surabaya tren pendonor ini gimana? Turun drastis ya? Jelas menurun. menurun. Ya, selama pandemi ini Terus pengaruh ke ketersediaan darah kalau di Surabaya aman Pak Dokter ketersediaan darah? ya kalau dibandingkan kota-kota lain sih Surabaya masih mencukupi ya. Dalam arti walaupun terjadi kekurangan tapi kekurangan itu kadang berapa hari gitu kita bisa anukan lagi ya, naikkan lagi. Karena kan di Surabaya banyak instansi sehingga kita kerjasama dengan beberapa instansi untuk melakukan kegiatan donor. Mungkin kalau di daerah-daerah yang penduduknya sedikit terus jarang banyak instansi, contohnya mungkin di daerah Pamekasan, Sumeneb itu kan sulit untuk nyari donor mereka ya. Soalnya saya Dan kemarin pendidikannya kan mereka jauh, masih di Surabaya lebih baik karena dengan menggunakan media elektronik bisa. Kalau di luar kan untuk wifi juga sulit ya kalau di daerah. Kalau di Surabaya kan enggak ya. saya dengar di radio kapan hari itu juga ada permintaan plasma konvalesen itu yang Iya. dari Jember kalau nggak salah itu yang pas malam minta ke Surabaya itu kan itu. Ya. Iya.
banyak Artinya- kita artinya tidak kan- hanya melayani Jawa Timur aja, kita nasional, kita kirim ke Papua Ya, juga artinya kirim, kesediaan di Surabaya Kalimantan, kan ini. Sampit kemarin kirim, ya, Hampir ke seluruh Sumatera ya kita kirim. Sebenarnya kalau plasma konvalesen itu apa sih, Dok? Jadi plasma konvalesen itu kan plasma yang dihasilkan dari orang penyintas COVID. Minus Jadi COVID. kalau bukan penyintas COVID Ya, nggak nggak bisa, bisa. di mana plasma ini nanti mengandung suatu antibodi. Jadi orang yang sudah terpapar COVID, yang sudah dinyatakan pernah terdiagnosa COVID, itu di dalam tubuhnya itu membentuk suatu antibodi untuk COVID-19 itu. Nah, inilah yang akan kita ambil nanti yang akan kita berikan untuk pasien COVID sehingga di dalam tubuhnya akan pembentukan suatu antibodi untuk melawan COVID. Istilahnya akhir-akhir ini kan istilah plasma Iya. konvalesen itu kan lagi sering lagi hits kan itu. Nah, jadi kalau syarat-syarat untuk menjadi pendonor plasma konvalesen ini harus terjangkit dulu. Enggak? Iya, pasti. Iya, harus terjangkit COVID dulu. Pernah terdiagnosa COVID, dinyatakan COVID. Iya. Berarti kalau- Harus ada hasil swab positif syaratnya. Syaratnya. Terus yang berikutnya dinyatakan negatif, swab negatif atau memang kalau sekarang kan yang baru ini malah tidak dilakukan swab kan. Iya, betul. Tapi dinyatakan sudah sembuh, tidak ada gejala selama 14 hari sampai 18 hari, nah bisa datang ke PMI. Itu Berat katanya badannya minimal 55. Nah, itu bisa Kadar. nanti dicek. Nah, kadar antibodinya itu yang paling utama. Memenuhi syarat enggak? Karena tidak semua penderita COVID-19 atau penyintas COVID-19 itu setelah dia sakit, pada waktu sakit membentuk satu antibodi enggak. Jadi bermacam-macam, ada yang tinggi, ada yang rendah, tergantung imun di dalam tubuhnya. Nah, persyaratannya adalah 1/160 minimal itu untuk antibodinya. Nah, ini banyak yang tidak memenuhi persyaratan, banyak yang di bawah 1/160. Nah, sehingga kita tidak lakukan pengambilan plasma konvalesen. Yang kita ambil adalah minimal 1/160 tadi. Iya. berarti kadar darah yang diambil untuk plasma konvalesen ini lebih banyak daripada donor biasa. Seperti itu kan, Dok ya? Enggak. Sama berarti. enggak. Antara 250 sampai 300. Oh, enggak. Beda. Kalau ini memang ada titer antibodi karena dia kan yang kita ambil nanti kan antibodinya. Tapi kalau biasa, donor biasa tanpa itu. Oh, gitu. Tanpa antibodi, ya jadi orang justru malah orang yang tidak terpapar, yang tidak sakit, yang kita ambil. Tapi kalau yang plasma konvalesen ini orang yang setelah menderita COVID-19. Kemudian ini kalau ini Mbak Triksi kan masih banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan darah di rumah sakit kan gitu. Itu prosedur permintaan darah ke PMI atau ke bank darah. Biasanya kan di rumah sakit di bank darah nggak ada, nyari ke PMI. Itu prosedurnya gimana, Mbak? Ya, jadi dari rumah sakitnya kan ada formulir permintaan darahnya, kebutuhan darahnya apa. Nanti di situ kan tertulis oleh dokter yang merawat. Jadi membutuhkan apa sesuai yang dijelaskan oleh dokter kan ada macam-macam kebutuhannya. Ada jenis yang dibutuhkan mungkin PRC, sel darah merah, platelet sel, atau trombosit, ataupun mungkin kalau sedang menderita COVID kan yang diminta adalah plasma konvalesen. Nah, itu nanti menyertakan sampel darah dari pasien. Nah, nanti akan segera dimasukkan ke PMI Surabaya. Setelah nanti akan diproses, kalau misalkan ada stok darah kita kan nanti bisa langsung diproses. Itu prosesnya berapa lama? Sehari itu selesai ya? Iya, kalau misalkan tergantung ketersediaan. Iya, kalau misalkan ketersediaan kita ada stok kita, tinggal hanya proses itu saja, paling enggak sekitar kurang lebih ya sekitar 1 jam, 2 jam sampai 3 jam. Tapi kalau misalkan untuk darah yang stok darahnya saat ini misalkan sedang kritis, nah itu kan kita masih perlu menunggu untuk dari donor. Tapi kalau untuk donor plasma konvalesen memang berbeda dengan donor biasa. Jadi prosesnya juga kalau untuk donor plasma konvalesen kan syaratnya tadi sudah dijelaskan sama Dr. Martono. Cuman untuk prosesnya, misalkan hari ini kita mau donor plasma konvalesen, tidak bisa langsung donor karena harus diambil samplingnya dulu. Jadi setelah memenuhi persyaratan, ada dokumen swab positif dan swab negatif, terus kemudian kita ambil sampling darahnya dulu.
Nah, nanti akan kita periksa antibodinya. Kalau misalkan antibodinya itu memenuhi persyaratan, baru bisa donor plasma konvalesen. Tapi donornya tidak bisa hari itu. Misalkan hari ini nih mau donor plasma konvalesen, kita datang ke PMI, kemudian diambil samplingnya. Nah, nanti menunggu hasilnya sampling itu beberapa hari kemudian. Bisa 2 atau 3 hari atau beberapa hari kemudian, baru nanti akan dihubungi oleh pihak PMI, oleh pihak kita, bahwa bisa donor atau tidak. Kalau misalkan antibodinya tidak memenuhi persyaratan, berarti belum bisa donor plasma konvalesen. Tapi kalau misalkan hasilnya antibodinya sudah sesuai persyaratan, baru nanti kita hubungi untuk keesokan beberapa hari kemudian, baru diambil donor plasma konvalesen. Dan prosesnya kalau untuk donor darah biasa kan hanya beberapa menit ya. Tapi kalau untuk donor plasma konvalesen ini bisa kurang lebih sekitar 45 sampai 60 menit. Lama sekali ya. Ya, jadi pengambilannya karena menggunakan ini. Metodenya beda ya, Dok ya? Iya, menggunakan Kalau itu kan kalau donor biasa kan manual. Kalau menggunakan untuk pengambilan plasma konvalesen menggunakan lebih banyak alatnya ya kan gitu. Betul. Jadi prosesnya memang sedikit lebih lama. Triksi, kalau terkait permintaan darah tadi itu kan ada biayanya nggak kalau misalkan masyarakat yang untuk istilahnya bukan ini ya, kalau setahu saya kan bukan jual darah, apa istilahnya? Bukan. Istilahnya jadi apa? Namanya adalah BPPD. Apa itu BPPD? Ini persepsinya mungkin orang. Iya, makanya biar harus jelaskan di sini kan gitu. Saya donor darah nih. Kok beli aja kan, biasanya kan beli darah di PMI kan gitu. Terus mungkin pikir orang saya donor darah gratis kok, kenapa saya butuh darah harus mengeluarkan biaya? Betul, itu yang jadi namanya pertanyaan. Itu adalah biaya pengganti pengolahan darah. BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Betul. Karena seperti asal kantong darahnya aja. Dari Indonesia kan saat ini kita masih belum ada produksi, jadi kita masih mengimpor dari luar negeri. Seperti kantong darahnya, terus kemudian reagen-reagennya. Nah, otomatis biaya-biaya itu adalah yang untuk mengganti BPPD-nya, biaya untuk mengganti pengolahan darahnya. Jadi bukan untuk membeli untuk darahnya tidak, tapi untuk mengganti biaya pengolahan. Nah, kan PMI itu bukan pemerintah. Jadi PMI itu Yayasan Palang Merah Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani donor darah untuk manusia ada. Nah, di situ kan memang tidak dianjurkan untuk profit. Jadi memang PMI itu betul-betul non profit. Sekarang bayangkan kalau BPPD darah itu sekarang kan 360, itu tahun berapa? BPPD itu muncul kan tahun 2013 sampai sekarang 2020 ya belum naik. Padahal kalau kita lihat itu semuanya kan masih import, mulai dari reagen, peralatannya, kantong darah semua import. Dolar sudah naik berapa? Nah, itu seperti itu. Jadi sementara ini ya kita kadang sering minta bantuan ke CSR-nya perusahaan-perusahaan untuk membelikan alat-alat itu. Karena memang kita bukan lembaga pemerintah, jadi memang belum ada subsidi dari pemerintah. Peralatannya juga nggak terlalu banyak dari impor. Tapi untuk masyarakat kan sudah diberi kemudahan oleh pemerintah. Dalam arti ini kan sudah ditanggung oleh BPJS juga, masuk dalam BPJS, iya seperti itu. Jadi siapapun yang punya BPJS otomatis minta darah juga gratis kan rumah sakitnya yang handle ya kan gitu. Nanti dimasukkan dalam BPJS ya kan gitu. Terus ini Mbak Triksi, kalau di Surabaya ini emang pelosok, apakah ada unit layanan lain yang kayak di mall, di pasar? Jadi kalau misalkan itu kan event ya, jadi kita ada jadwalnya. Kita kalau untuk buka untuk umum tetap di kantor PMI, Jalan Embong Ploso nomor 7 sampai 15. Mungkin nanti kalau misalkan mau menghubungi di PMI bisa di 031 531 3289. Kalau misalkan mau membutuhkan informasi tentang stok darah bisa menghubungi di nomor kami. Cuman kalau di mall-mall kita sesuai ada event, jadi kan kita nggak setiap hari berada di mall tersebut, tidak. Jadi kalau misalkan ada salah satu mall di Surabaya mengadakan event kegiatan donor darah bekerja sama dengan LSM, organisasi atau komunitas, itu baru kita bisa mengadakan di mall-mall begitu. Mungkin Jasara Harja nanti kalau misalkan setiap tahun kan sudah rutin ya, rutin kita mengadakan di sini. Misalkan mau membuat milenial yang baru nih, mau mengajak yang kancah muda mungkin atau apa, bisa dibuka di mall. Silakan nanti petugas kita bisa dilaksanakan di mall
gitu. Soalnya kan takutnya kalau misalkan di mall kan sekalian shopping nih, nah sekalian kita berbagi pahala dengan donor darah. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Dokter sama Bu Triksi nih kan. Sekarang kan zamannya digital nih kan gitu. Iya. Ada nggak inovasi dari PMI? Misalkan sekarang kan semua kegiatan kan melalui gadget Iya, kan gitu. betul. Barangkali ada masyarakat yang pengen saya mau donor tapi nggak mau ngantri di Antri. PMI, nggak mau berkerumun kan gitu. Iya. Misalkan ada nggak suatu aplikasi dari PMI kita Iya, tinggal ini nanti oh saya mau donor, nanti ada petugas kayak jemput online gitu kan, datang ke rumahnya di apa namanya, diambil donornya ke rumah kan itu. Barangkali ada inovasi seperti itu, belum ada ya kalau di Kalau survei? inovasi untuk pendaftaran ini sedang kita rilis untuk pendaftaran online. Tetapi untuk pengambilan, nah ini sangat sulit sekali untuk sih. pengambilan apa itu kalau satu dilakukan satu persatu karena tenaga kita itu tadi. Kalau misalkan hanya ngambil 1-2 gitu kan. Mungkin dia bisa untuk mendaftar, mungkin lihat jadwal ini. Nah sekarang kita sudah coba aplikasikan itu dengan beberapa kegiatan, diantaranya di Grand City kemarin kita kerjasama dengan Reblat. Ya, Reblat untuk menghandle pendaftaran. Jadi orang datang sudah waktunya betul-betul langsung bisa donor. Nah seperti itu, dia harus menunggu antrian datang dia karena sudah punya antrian ya, seperti itu bisa. Iya. Dan kalau untuk jadwal kita selalu share ya, kan kita ada media sosial. Oh, di apa? Instagramnya apa, Mbak Triksi? IG-nya ada, jadi IG-nya UTDSBY. UTDSBY ya. @UTDSBY. Instagram, Facebook? Untuk di Facebook sama di UTD PMI Surabaya. UTD PMI Surabaya itu kita setiap hari selalu share. Kita update bahwa hari ini kita pelaksanaan ada di mana. Misalkan kan kalau misalkan di instansi itu biasanya hanya untuk internal karyawan itu sendiri. Tapi kalau misalkan untuk umum, kita selalu infokan juga. Jadi jadwal kita hari ini ada di mana, misalkan bisa diikuti untuk umum, misalkan atau di mall atau di mana bisa, nanti bisa lihat di FB kami, FB dan di IG kami, dan kita juga punya channel YouTube. Jangan lupa like, share, and follow. Berarti nanti kita bisa collab bareng. Nah, mungkin kita bisa kolaborasi. Jadi kita saling mengisi konten. Jadi nggak terasa Pak Dokter, Bu Triksi sudah 30 menit lebih nih kita ngobrol-ngobrolan itu kan itu. Kamu pas Jadi tentang donor darah nih setengah jam nggak cukup, nggak cukup nih ya. waktunya. Ya nanti kita undang part 2-nya kan gitu. Part 2-nya, Ya kan. Ya, ucapkan terima kasih Pak Dokter, Pak Martono atas waktunya, Bu Triksi. Terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi pada pagi hari ini menjadi barokah bagi kita semua kan gitu. Kemudian barangkali ada closing statement dari Pak Dokter untuk mungkin teman-teman milenial. Oh iya, jadi closing statement untuk saya mungkin untuk warga semuanya, warga kota Surabaya khususnya, jangan takut untuk melakukan kegiatan donor karena memang saat ini betul-betul di PMI Kota Surabaya sangat-sangat membutuhkan donor darah. Di mana sekarang banyak terjadi pandemi satu, yang kedua terjadi vaksin, sehingga donor darahnya ini tidak boleh langsung, mereka setelah vaksin nunggu 2 minggu. Nah, dan jangan takut untuk datang ke UTD PMI Kota Surabaya untuk melakukan kegiatan donor karena donor darah tidak menularkan COVID-19 dan di tempat kami sudah kita lakukan protokol pencegahan COVID-19. Jadi gitu, mau just friend, kita sebagai kaum milenial, kita sebagian sudah tahu bahwa ketersediaan darah di Indonesia belum ideal, Dok ya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menggerakkan hati kita, menjadikan donor darah itu sebagai gaya hidup, ya kan, Dok? Bukan mendonor hanya pada acara-acara tertentu aja, tetapi jadikan donor darah itu sebagai gaya hidup kita. Mungkin cukup sampai di sini podcast kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada acara Sarser Podcast Jasa Cabang Jawa Timur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk kita sama-sama salam kemanusiaan ya. 1, 2, 3. Salam kemanusiaan. Sarser podcast cabang Jawa Timur. Sharing seru podcast JR Jaring Seru Podcast JR Jatim.